sangat proper gitu secara Iya. Mental, mentalitas terutama mental. ya. Karena Itu itu sih. kan yang Bang Bara ya, kita nggak pernah punya itu di 20 tahun terakhir, lo setuju nggak? Ya, setuju. Mentalitas, ketenangan, composure untuk tidak nge-strike back balik. Misalnya kalau lu dicurangin, terus lu main Ya, lu langsung berantakan Dan gak berantakan main di kandang lawan. dan gak Selalu berantakan. kita selalu berantakan kalau ya. main di kandang lawan. Halo Tifosi, welcome to Pinball Opini Football, sebuah channel yang akan membahas sepak bola dunia khususnya Serie A Italia. Namun, karena kita ini berasal dari Indonesia dan semalam itu Indonesia main melawan Arab Saudi, Tergantung kita uploadnya kapan. iya tergantung uploadnya kapan sih, tapi ya pokoknya karena timnas lagi main, lagi timnas day, lagi international break, dan kita udah masuk putaran ketiga untuk menuju Piala Dunia, maka kita akan membahas timnas Indonesia dulu nih, ya kan? Nah, gue nggak sendiri tentunya di sini, gue udah bersama line up seperti biasa. Ada Bapak Laksmana Wirangga di sebelah saya ini, kami berada Boleh. dalam satu ruangan, dan di ujung kamera sana ada Bapak Bara 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 Halo, Adi Aksa. Garuda, Garuda. Oke, Mantap, kita akan Cok. membahas dulu nih mengenai re- eh, review pertandingan antara Indonesia melawan Arab Saudi kemarin, dilanjutkan dengan preview Indonesia melawan Australia yang akan bermain di Gelora Bung Karno nantinya ya. Yang Yoi. baru aja jadi Yang pesakitan baru, Australia aja. iya, Australia baru jadi pesakitan, kalah lawan Bahrain. Bahrain. Oke, langsung aja kita langsung masuk ke pembahasan. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, teman-teman, gue juga mau ngingetin bahwa kita udah punya grup WhatsApp community. Di sana kita bisa sharing-sharing, ngobrol-ngobrol, dan juga memberikan kritik dan saran, ataupun bahkan kita rame-ramein aja kayak nonton bola bareng kemarin, atau kalau mau banter-banteran juga boleh gitu. Dan juga jangan lupa kita udah ada link Saweria ini, silahkan diklik dan eh, kirim sebanyak-banyaknya untuk kalian bisa masuk ke apa klasmen Liga Saweria ya? Liga Liga Samaria. Saweria. Jadi kasih tahu kalian kirim terus juga ini dari klub mana gitu kan. Nah, itu akan kita catat di Liga Saweria. Jangan kayak fans Milan lah. Jangan ke fans Milan pokoknya yang Ada masih nambah, sepi. ada nambah Ya dong. Nah, iya. Allah. Iya, Begitu. jangan nggak usah dibelain, Bang. Jauh, Biar nambah jauh. banyak lagi gitu. Jauh sama tetangga. Ya kalau teman-teman memberikan support Saweria juga itu akan memudahkan kita untuk kita bisa syuting di studio nantinya ya, dan juga akan menambah alat-alat kalaupun harus remote seperti ini yang lebih proper. Ya, Dan juga betul. jangan lupa yang paling penting itu di subscribe gitu kan channel kita, di share konten-kontennya, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode terbaru. Biar 10.000 dikit lagi. Amin, amin, amin. Nah, lanjut Amin. teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan review pertandingan antara Indonesia melawan Arab Saudi yang menurut gue pribadi, ini permainan Indonesia cukup heroik, dan ini adalah permainan yang so far itu paling proper di timnas Indonesia. Gue pribadi sangat bangga dan agak sedikit nggak menyangka bahwa ternyata timnas Indonesia bisa bermain serapi itu, memberikan kejutan dan bermain Spartan selama 90 menit tanpa ada kedodoran menurut gue. Adanya Martin Paes di penjaga gawang ternyata memberikan warna baru untuk memainkan bola secara kaki ke kaki, build up dari belakang. Ternyata Martin Paes punya kemampuan seperti itu, dan juga tentu refleks penyelamatan, positioning, teknik, whatever, you name it, itu ternyata dimiliki oleh Martin Paes yang menurut gua itu Hernando Ari ataupun kiper timnas Indonesia yang lainnya itu harus segera untuk menyamai level itu kalau nggak mau tersingkir terus-terusan. Oke, gue mungkin langsung aja nih masuk ke pembahasan yang akan mungkin secara rinci Saya tinggal dulu Bang Bara disampaikan. ya. Enggak, Enggak, saya mau ngambil IQOS Bikin bentar. kopi, ya bikin jadi kopi, bikin kopi deh. dia mau ngambil IQOS deh. Jadi Bang Bars, lu sebagai orang yang jujur tanpa bermaksud menyakiti perasaan lu, Bang. Tentunya lebih lama dari kita karena usia menonton timnas Indonesia. Mungkin lu setuju nggak, Bang, dengan statement gua tadi bahwa ini adalah permainan timnas yang paling proper yang kita rasakan sejauh ini gitu sebagai fans timnas Indonesia. Gimana, Bang Bars? Langsung Ya, masuk coba ke pembahasan, nanti betul kita bakal nambahin. banget sih. Jadi gue nonton timnas dari zaman Robi Darwis ya. Dan Nggak ada, kemarin nggak ada, nggak tahu gua. Mancini ngomong Yap. dia main Sampdoria lawan timnas itu, eh, fun fact, itu adalah pertandingan pertama gue di stadion ya. Jadi waktu Sampdoria lawan timnas itu gue kayaknya baru kelas 3 SD, belum terlalu
ngerti juga, tapi gue diajak bokap gue sama om-om gue nonton di GBK. Itu ada wonderkid Indonesia saat itu ya, Kurniawan bermain di Kurniawan, iya Sampdoria. betul. Ya, Ada Lombardo Mancini di situ, dan dia eh, bermain di GBK sama di Medan kan. Justru Mancini kalahnya di Hmm. Medan kan. Hmm. Nah, kalau ke pertandingan yang kemarin melawan Arab ini memang game plan yang berjalan sempurna ya buat Indonesia, karena Mm-mm. Mm. sebenarnya kemenangannya itu kalau misalnya menjadi menang itu gua rasa bonus, karena biar gimana pun pasti STY akan berusaha menahan untuk imbang kan, dan Indonesia bermain sangat taktis. Pergerakan formasinya, transisinya juga, walaupun base formationnya itu di 3-4-2-1, di mana Ragnar sama Witan ditaruh sebagai supporting striker si Rafael Strike ya. Rafael Strike. Ya, Mm-mm. Dan tapi ketika defense tuh dia menjadi 5 kan, menjadi 5-4-1, dan Iya. yang gue lihat di situ adalah andil dia, role-nya si Verdong yang mempunyai lari lebih cepat. Dia ya, justru defense lebih dalam, dia bisa mengambil beberapa kali dia duel lari dengan strikernya Arab ya, dibanding dengan si Nathan yang mungkin speednya lebih lambat di situ. Dan ya gol pertama itu memang kita deserve mendapatkan itu, walaupun di flag, dan permainan kita sangat baik, sangat-sangat baik di babak pertama, bikin pemain Arab juga mainnya jadi panik ya. Kadang ada ya. bola lepas dengan sendirinya terus kemudian kebuang. Ya sangat disayangkan, dia bisa menyamai kedudukan walaupun juga dengan deflect di akhir babak pertama. Tapi ya gue lihat di situ sebenarnya ini adalah hasil yang memang ditargetkan lah, atau dituju oleh oleh Sintayong pada laga melawan Arab di kandang mereka, dengan suhu yang sangat panas ya. Kemarin gue cek itu 40 derajat, dan itu cukup berasa sih Ja. Sebenarnya tadi lu bilang nggak kedodoran, sebenarnya masih masalah kita pemain-pemain yang bermain di Eropa ya. Tom Haye itu termasuk yang paling cepat habis staminanya, dan bahkan di akhir-akhir kalau misalnya kita bermain di suhu yang normal ya, yang benar-benar kita bisa keep up dengan stamina, itu di akhir banyak banget bola counter yang harusnya Harusnya bisa bisa. menjadi peluang tuh. Harusnya. Iya, Betul. benar. Setuju gue. Jadi Rafael Strike juga udah capek banget, udah ngap ya. Tapi dia Iya, badannya jadi rada gelap ya, abis berjemur apa gimana sih? Habis standing. kayaknya Ya habis kan? training, Lu kayaknya Kan perhatiin deh. habis libur. Kayak libur libur musim panjang. panas kan, Bang. Iya. Iya, gue tuh lebih gelap. Dan di situ juga dia rajin bertukar posisi dengan Wak Haji ya. Jadi kadang Mm-mm. dia yang minggir ke kiri. Jadi gue lihat Kiri, iya kan. kalau Benar, benar, dimiripin benar. ke Milan kayak Okafor ketika jadi CF lah. Mainnya tetap Iya, minggir-minggir ke kiri gitu. benar, 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 benar. Dan ya Martin Pas. Oh iya, dibilangnya itu Martin Pas ya, Pas. bukan bukan Pas. Pas Pas, ya. iya. Karena Sorry, sorry. udah nggak bisa ditawar. Tapi nggak apa-apa lah, kan kita orang Indonesia bukan orang Iya, Belanda. iya, iya, iya. Ibarat. Jadi mau ngomong Tapi Pais juga nggak apa-apa. kita bukan orang Kediri tapi. Hmm, Iya sih, betul. Tapi orang Peh, bilangnya peh. Martin Pas sih orang. Ya, Dan bukan Martin juga sih, gue lupa membaca Belandanya. sorry atas kesalahan yang tadi. Lanjut, Nggak lanjut. apa-apa. Wih, dia bakar rokok dulu. Gue kira mau kenapa ya, kali putus atau apa. Nah, Lanjut, terus lanjut, Bang Bara. jadinya tuh, dan udah gitu si Martin Paes sebenarnya dia gabut aja kan. Biar lebih seru apa ya, bikin penalti lah. Dan bukan salah dia juga sih kalau pas kejadian penalti itu. Iya, iya, iya. Eh, Salah. s- tapi sebenarnya dia bisa buang di kesempatan pertama lah. Tapi gua nggak tahu kenapa dia coba hold dengan posisi yang kita lagi unggul kan. Dia Mhm, mhm, harusnya main-main safe lah di situ. Dan mhm. yang gue lihat efek paling bagusnya adalah Witan dan Rizky Ridho bisa menyamai level pemain diaspora ya. Mereka jadi Iya. ikutan Iya, bermain bagus, dan itu baik banget, dan kerasa agak timpang ketika Ferrari masuk ya. iya, Tiba-tiba benar-benar. Mhm. ini kenapa Langsung jadi bikin salah, Liga bikin salah 1 dia. kan? Iya. Ngambil-ngambilnya begitu kan. Terus Iya, sayang pengambilannya benar, benar banget. Egi juga di kesempatan terakhir dia pengambilan keputusannya juga kurang bagus. Dia harusnya bisa, Buruk lah. iya. Buruk Gue sih bisa bilang, gue bisa bilang gue Egi paling gimana ya, jelek sih di pertandingan. gini, Egi menurut gua itu cukup baik dalam memanfaatkan ruang. Kalau lu lihat positioning larinya dia itu Iya. much improve. Tapi decision Dia makingnya tahu ada ruang kosong di sana dan dia akan selalu ngisi di posisi nomor 10-nya itu gitu kan. Tapi memang dulu kan kita kenal Egi Messi kelok 9 gitu. Nah, gua nggak Yoi. ngerti kenapa dia
nggak berani ngeluarin skill yang kayak gitunya Bang. Karena menurut gua kalau di menit terakhir kemarin, ya terlepas dari memang mungkin konsentrasi sudah menurun gitu kan. Menurut gue instruction sih. Tapi Egy juga sebenarnya kan bukan pemain yang bermain dari awal gitu kan. Nah, Hmm. dia harusnya Dia masih masuk menit memiliki 80 79 iya kalau iya nggak iya salah. harusnya dia masih memiliki 50% stamina lah yang Mm-mm. ada di badannya, dan gua rasa Banyak kali. iya Tapi iya nggak iya untuk iya match. banyak banyak. Tapi gini, tapi gua rasa tapi kan dia juga harus ngepres gitu loh orang. Itu yang bikin dia juga burnoutnya cepet gitu. Nah, cuman di menit akhir kemarin harusnya kalau dia memang mau egois itu gue rasa juga akan dimaafkan sama teman-teman yang lain gitu. Karena Wak Haji Ragnar Uratmangun itu udah bener-bener bekerja keras dari awal, dan kalau emang dia pengen mainin kelok sembilannya dia atau di menit akhir itu yang dia mau langsung tembak langsung gitu di placing atau apa, gue rasa itu nggak masalah gitu, dan itu akan lebih, gua rasa kita sebagai penonton akan lebih lega kalau dia ngambil keputusan itu. Pribadi gua ya, menurut gua itu. Dia Nah, cuman dia iya, lanjut lanjut. dia dia berani buat melawan STY, gue rasa buat mengambil keputusan kalau misalnya dia mau gocek ya, bahkan ke teman-temannya dia juga Iya, mungkin tahu resikonya kalau ya karena menit udahlah nggak akhir, apa-apa. Bang. Iya, Iya, tapi iya. dia tuh takut sama apa tuh nggak lu, sama netizen. Kayak Kalau kalau itu gagal dia gocek-gocek ya, Hmm. anjing abis langsung. Iya. Kayak Marcelino. Nah, itu dia sih maksudnya, butuh butuh support juga sebenarnya kalau adik-adik kita di sana gitu kan, Bang, untuk jangan Egy sih udah hina nggak bisa seperti itu Egy gitu. sih udah nggak bisa dibilang adik sih. Ya, Udah 23 umur kelahiran 2000 Pak, dua ribu ya empat sih. Ya dengan ya ya dengan sih. segala Udah. pengalaman. Maksudnya kalau ngomongin Marcelino, iyalah Iya, KTP iya. aja belum lama gitu punyanya. Tapi kalau Nah, Egy buat gue dengan pengalaman yang dia punya sih sangat disayangkan sih. harusnya dia bisa ngambil Eh, keputusan lebih baik menurut sih. gue skillnya dia much improve, tapi decision making sama composure dia nggak jauh beda dari pertama kali gue nonton sih. Iya, iya, iya. Kayak, Composure-nya itu sih. Decision making-nya kalau menurut gua kemarin, decision making-nya dia kalau emang dia pengen umpan jauh kayak gitu sih. Gue tahu idenya tuh bener, tapi memang Ya. lack of skill. selain bukan masalah lack of skill, Rang. Itu dia pengambilan keputusannya yang di posisi itu kurang tepat gitu kan. Jadi Tapi orang banyak banget pemain-pemain lain gitu yang di iya, posisi yang lebih yang terbuka atau dia lebih bawa terbuka sendiri atau kan. dia bawa sendiri aja gitu menurut gue di menit akhir itu. Ya, tapi gue cukup inilah cukup, gue pribadi ya puas dengan Ya gue juga happy Egy, lah. happy dengan penampilannya Egy juga gitu ya, walaupun memang di menit akhir itu gue mengkritisi tadi, tapi kalau mungkin Egy Iya. Maulana Fikri nonton konten ini, gue rasa harus lebih percaya diri Iya, sih. menurut Itu gue sih percaya diri itu penting banget menurut gue. kritik Lihat urat kritikan bangun. kita kan juga nggak ada yang aneh lah buat Iya, gue. iya. Maksud gue ini hal yang normal. Maksud gue kenapa kita expect pemain lokalnya juga lebih lebih improve, karena ya masa iya nanti starting eleven-nya semuanya isinya pemain diaspora juga Diaspora. kan nggak Enggak. asik gitu Gue nggak buat mau gue. juga, Iya. iya, nggak Kayak asik Rizky juga Ridho buat gue. udah membuktikan kualitasnya. Betul. Witan Witan juga udah membuktikan. membuktikan juga biarpun dia main di Liga Bahkan 1 Marcelino lagi. kemarin juga oke banget Betul. menurut gua Kalau pergerakannya. Marcelino bukan Setuju, dia setuju. anggapannya diaspora aja kalau Marcelino. Oh iya sih, iya. Soalnya emang dari dulu ya memang udah di planet lain lah, dia itu menurut gua Ya. one in a million lah Ya, Marcelino adalah biggest talent in Indonesia football after Boa Salosa kalau menurut gua, Bang menurut Bara. gua ya, dan Setuju, sebagai Gua setuju. pribadi. prospek ya. Setuju. Semoga Iya, nggak cedera parah atau After Boa apapun. Salosa, he's amit-amit, our biggest amit-amit. talent. Nah, terus juga Tom Hay juga menurut gua kayaknya gara-gara belum sempat recover fisik lagi, karena kan masih nyari klub juga nih Bang Bara. Setahu Benar, gue benar. sampai sekarang masih nyari klub. Terakhir udah Besiktas ditawar sama katanya. klub Belanda, dia nggak mau. Dia pengennya kayaknya main di UCL atau European League. Jadi Iya. mungkin ya itulah fisiknya masih belum dapat apa namanya, sharp sama fitnessnya belum belum balik lagi. Karena tim Witan yang lain ya. udah 3 kali match di pertandingan kompetitif ya. Dia cuma tarkam-tarkaman doang di Tangerang kan. Betul. Terus juga mungkin satu doang ini gue sih, maksudnya gue highlight gue terhadap Sintayong, selain semua tactical dia yang gue setuju dan menurut gue cocok dipakai dengan skema pemain yang ada, menurut gue harusnya dari kemarin sih strike udah diganti dari menit 70 sih. Iya, Maksud gue kita ada di timnya Sananta, masih ada Ramadan Sananta, masih Iya. ada Hoki kalau Caraka. bicara Kak. Iya. Kasihlah kesempatan mereka, maksudnya nothing apa, nggak ada yang salah dari situ gitu loh maksud gue, dan dua pemain ini kan mau turun ke belakang gitu loh, Benar, benar. pemain-pemain yang mau build up dari belakang dan mau ikut defense juga ke belakang. Menurut gue kasihlah kesempatan mereka untuk ngebuktiin kualitasnya juga gitu. Toh juga kemarin Benar. strike di atas menit 70 udah mulai kehilangan Staminanya udah konsentrasi, habis, betul. staminanya udah gobios banget lah. Iya, udah gobious strike. banget. Terus juga maksud gua kalau kemarin gua lihat strike itu kan biasanya kalau ketemunya kayak
tim Vietnam atau kayak tim-tim Asia Tenggara gitu, dia berasa banget shadow cover yang dia lakukan kan. Nah, Kelas. kemarin itu shadow cover yang dia lakukan tuh nggak terlalu kelihatan jelas kalau menurut gua orang. Jadi nggak ada salahnya kalau kemarin gua rasa Ramadan Sananta yang Sama dimainin. Sananta karena Ramadan memang Sananta. secara Nah, fisik secara fisik iya juga betul. ngadu banget sama pemain Arab ini. Iya, betul. Dibandingkan hoki, mungkin hoki lebih cocok kalau pergantian secara tactical untuk ganti strike lebih cocok karena dia masih punya Masih akselerasi punya lah. akselerasi, Kalau benar. Ramadan Sananta tuh memang secara fisikalnya jauh. Maksud gua itu striker ideal yang kita butuhin lah sebenarnya sih. Sananta, iya, Ya setuju. memang butuh ditingkatkan kualitasnya lagi, tapi menurut gua secara fisik postur Mm-mm. udah sesuai dengan postur Iya. ideal yang kita butuhin gitu loh. Benar-benar. Transisi permainan Indonesia, gue mungkin membahas sedikit secara taktik dari sudut pandang gue ya. Hmm. eh Sintayong itu pada dasarnya memang mencari chaos gitu kan dari taktiknya dia nahan, grendel, Hmm. Spartan dan juga akhirnya nyari chaos dan itu akhirnya selalu kita dapatkan kalau menurut gua kemarin waktu kita lawan Arab. Ada salah satunya gol yang akhirnya diciptakan oleh Ragnar Wuratmangun, tapi sisanya di babak kedua gua rasa counter attack yang tercipta dari taktiknya Sintayong ini tuh efektif banget menurut gua lawan Arab. Memang sayangnya gua sangat menyoroti Rafael Strike yang emang udah gobios tadi, Rang. Jadi dia selain decision makingnya juga jadi tumpul, first touch-nya dia juga buruk menurut gua. Iya. Gua nyatet sih di babak kedua 2 kali dia dapat bola yang harusnya dia kalau kontrolnya sempurna bisa transisi secara cepat lagi dan menciptakan peluang berbahaya, tapi dia malah kecot sendiri sama gerakan bolanya gitu. Nah, itu sih. eh Ya, terus pergantian yang dilakukan oleh Sintayong ini nggak memasukkan Marcelo dari awal, gua rasa juga udah cukup tepat karena harus ngadu badan sama pemain-pemain Arab gitu kan, dan emang harus eh sering banget pemain kita tuh jadi ngadu yang di belakang gitu loh. Iya, Orang iya. kalau di FIFA tuh lu mencet L2 gitu yang buat cover the ball gitu. Nah, itu gua rasa emang ya Sintayong sangat jeli lah. Dan di babak pertama kalau gua lihat efek kejut yang bisa diberikan kepada tim asuhan Roberto Mancini ini juga sangat efektif Itu gitu kan. stressful sih. Itu gua rasa Iya. Roberto Mancini tuh bener-bener stres bahwa dan gak nyangka Indonesia bisa main kayak gini. Umpan 1-2-nya, counter attack-nya, nyari ruangnya itu tuh bener-bener sempurna sih di babak pertama menurut gua tim Dan kita. menurut gue buat Arab Saudi dan Roberto Mancini sih Indonesia menurut gue jadi lawan yang salah untuk pertandingan pertama sih karena si Roberto Mancini juga di Arab Saudi di tangan Roberto Mancini itu lagi nggak kurang baik gitu loh, baru dapat berapa kemenangan ya, 4 atau 6 kemenangan dari 14 atau 15 kali pertandingan gitu loh. Jadi Iya. Mancininya juga lagi butuh dan timnas Arabnya juga lagi butuh boostingan Moral, moral kemenangan. malah ketemunya timnas Ketemu Indonesia tim yang lagi mau membuktikan diri dan justru lagi kan. ingin ngebangun tim juga gitu loh. Menurut Bener. gue Iya. ya memang di pertandingan kemarin menurut gue ya Arab cukup sangat kesulitan lah buat gue bukan cukup lagi sangat kesulitan gitu di pertandingan Iya. kemarin. Mungkin sedikit lagi kalau untuk taktikal di babak kedua, gua rasa harusnya mungkin bukan harusnya ya. Gua rasa bisa pemain-pemain kita itu lebih lama ngehold bola gitu. Iya. Jadi sayangnya Nggak di babak terburu-buru. sayangnya di babak kedua ya mungkin itu taktikal dari Sintayong ya untuk mendapatkan gol lagi atau gimana ya, tetap mainnya dengan cara counter attack itu. Padahal kalau misalnya memang mau agak Lebih nahan tenang. sebentar lebih tenang, Masih ada gua rasa JXS. iya ada Jitzes, ada juga Jenner, gua rasa masih Ivar cukup oke Jenner, untuk betul. bisa ngatur serangan ya untuk ngebangun ke depan. Nah, itu sih yang Iya, karena buat gue nggak dilakukan yang dengan gua agak pengalaman sayang. JXS dan Serie A-nya maksudnya untuk holding the ball, keeping up the pace, Tapi slowing down, tapi itu memang luar biasa. Jesus itu beda berasa kelas. banget beda kelas itu emang main Beda di lah. Serie A itu. Iya. Sama Yang pemain disayangkan, cadangan. iya. Jardi Sama Amat pemain kemana Bang Bara? cedera. Cedera Oh masih cedera. cedera. Gue kira emang udah gak mau dipanggil lagi habis kartu merah. Dia Enggak, cedera, enggak. Justin Hapner yang akumulasi kan. Dan gua ngasih kredit sama pemain Indonesia kemarin tuh sebenarnya bagusnya mereka tidak terlalu termakan taktik busuknya Arab ya kan, kita tahu negara-negara Oh, Jazirah Arab Iya. selalu bermain dengan trik-trik di lapangan dan bahkan Kasar. Gak Al-Bulai ini kepancing. dibully ya, Al-Bulai malah dibully Iya. sama Wahaji kan, disikut mampus. Iya betul. Yang biasa dia Ngebully. jambak Son Heung-min, Messi diajakin debat Dan kan. gak kemakan sama Iya, itu iya. yang menurut gue itu yang kita udah lama nggak ngelihat timnas Indonesia yang bermain seprofesional ini. Bener, ini profesional kata kuncinya. Iya. Ini makanya gue bilang tadi di awal, ini adalah salah satu timnas yang sangat proper gitu secara Iya. mentalitas Mental, terutama mental. ya. Karena Itu itu sih. kan yang Bang Bara ya, kita nggak pernah punya itu di 20 tahun terakhir, lo setuju nggak?
Ya, setuju. Mentalitas, ketenangan, composure untuk tidak nge-strike back balik. Misalnya kalau lu dicurangin terus lu main Iya. lu langsung berantakan Dan gak berantakan main di kandang lawan. dan gak berantakan. Kita selalu berantakan kalau Ya. main di kandang lawan. Di 20 tahun terakhir. Gue jadi penasaran apa Bang Bara yang berubah dari Indonesia sekarang ya bener-bener di 5 pertandingan terakhir dengan Indonesia yang pertama kali lo tonton deh. Ya Apa yang sangat pemainnya lah. itu iya Itu Iya. kita udah tahu. jawaban Iya, utama Terima yang kasih Pak Erick Thohir, ya dan kan? menjawab semuanya ya kan, karena Ya sih benar sih itu ya. pemain-pemain kita dulu hampir tidak ada yang bermain di luar kecuali zamannya Kurniawan dan Primavera, dan itu waktu itu cukup berasa, tapi kan hanya satu Tapi dua yang orang kan. rambutnya diwarnain siapa namanya? Rocky Putirai. Rocky Putirai. Rocky Putirai. Dia Tapi juga Taiwan ya. bermain di Cina. Hong Hong Kong, sorry. bermain di Hong Kong, tapi itu setelah dia udah nggak kepake di timnas sebenarnya. Jadi dulu tuh benar-benar bergantungnya di Kurniawan dan Kurnia Sandi aja yang bisa membawa mentalitas, dan itulah kenapa Kurniawan dulu sangat gacor, karena ya memang mental dia berbeda dengan teman-temannya yang bermain di Liga Indonesia. Gitu. Jiwa kompetitifnya beda ya. Sekarang lu bayangin ada 8-9 pemain di line up yang mempunyai mentalitas seperti itu, ya pasti beda lah. Iya, pasti yang akan ngebawa sisanya gitu. Yang untuk memang bisa hidup main matinya perfect. main di sepak bola ya, bukan jadi BA-nya Sosis Sonas ya Bang Bara ya. Iya. Benar. Tapi maksudnya kalau di Indonesia tuh ketika lu nggak work sebagai atlet gitu ya, misalkan lu udah cukup terkenal, lu jadi BA atau jadi artis. Ya kan kita udah punya itu dulu, ada zaman siapa tuh? Samsiralam, bener Samsiralam. Ya, My Trip My Adventure aja. My Trip My Adventure, bener. Iya lagi dia. Maksud gue di Indonesia tuh lo punya soft spot untuk bisa gagal gitu loh. Maksudnya ketika things doesn't work, lu ada plan B, plan C gitu. Sementara pemain profesional ini ya memang hidup matinya di sepak bola dari kecil. Mereka yang dia pelajarin ya bola gitu. Nggak ada ilmu lain, nggak ada ya kuliah bisa gitu, tapi maksud gue hidup matinya dia berawal pengen jadi karir profesionalnya menjadi pesepak bola. Jadi menurut gue determinasinya, terus juga state of mind-nya, terus cara bersikapnya memang mau jadi pemain bola gitu loh. Iya, menurut gue itu sih. Itu yang membedakan, dan berasa banget pressure yang dilakukan lawan atau intimidasi yang dilakukan lawan itu jadi nggak ada artinya buat mereka gitu. Karena mereka ya udah biasa, gue juga main di kompetisi yang biasa gue mainin ya kayak gini gitu. Betul. Gue berharap ya ada Asnawi, ada Marcelino. Maksud gue pemain-pemain yang mencoba berkarir di luar, menurut gue buktiin lah, maksudnya dengan lu melakukan itu kualitasnya juga bertumbuh juga gitu loh. Menurut gue yang kelihatan improve banget kan Asnawi ya, maksudnya karena mungkin dibekap cedera kemarin akhirnya ke Thailand, tapi maksud gue secara mentalitas, teknik bertumbuh, terus fisik juga membaik jauh lebih baik dibandingkan rekan-rekan yang lain yang bermain di lokal gitu loh. He's still a beast, maksud gue, dan gitu maksud gue mentalitasnya itu loh. Jadi maksud gue ketika lo main di timnas, mentalitasnya kebentuk gitu loh. Mungkin udah kali ya kita bahas Arab, gue malah penasaran mau lawan Australia gue. Ya Arab paling yang oke ya ya banyak lah pemainnya yang cepet-cepet, gue rasa itu. Iya sih, memang kalau Arab tuh secara fisik betul. Yang kanannya itu loh si Alganam, ada Kano tuh dari kalau nggak salah tempatnya Ronaldo deh kalau nggak salah dia. Al Hilal. Iya. Gue lupa namanya. Apa Al Hilal sih, Bang? Al Nassr. Itu ini Neymar. Iya, Neymar. Al Ahli si Benzema ya. Benzema. Iya, ketuker gue. Nah, setelah kita melakukan, ada backnya Roma ya kalau nggak salah. Backnya Roma. Iya, masuk si Saud. Si Saud. Kayak manggil nama temen dah. Iya, si Saud itu. Enggak, maksudnya beda kelas. Kita punya Jayid Zes, nah dia nggak mau kalah tuh mainin. Aku mainin pemain Serie A juga deh. Nah, tapi maksud gue ini kan kemarin kita lawan Arab yang notabene juga peringkat 50-an ya Bang Bara ya, 56 ya. 56. Nah, sekarang ujian tambahan lagi, kita bertemu dengan peringkat FIFA nomor 24, di mana kemarin baru aja habis kita main dapat poin lawan Arab Saudi, dia malah kehilangan poin lawan Bahrain di kandang sendiri. Gol bunuh diri dari the next Harry Maguire. John Sotar ya? Sotar. Sebenarnya Sotar namanya siapa sih, lupa gue. Si Hari. Sama Hari juga. Dan main di Leicester juga. Iya. Emang ngegantiin Maguire setahu gue. Harry Sotar tuh gantiin Maguire. Ya kan sama-sama Hari. Nah, bikin on goal ya kan. Terus juga kemarin yang unik dari pertandingan kemarin, gue sempat nonton beberapa menit pertandingannya. Circati ditaruh jadi bek kanan. Nah, itu juga menurut gue mungkin karena lini belakangnya cukup banyak kali ya, lebih komplit. Jadi kayaknya bek-bek
yang kurang berpengalaman di tengah ditaruh geser-geser semua. Jadi Circati yang Iya, biasa jadi bek tengah jadi bek di bek kanan. kanan. Dan Dan menurut gue lawan Bahrain kecolongan banget sih itu. iya. Itu pertandingan yang sangat kayak mereka nggak expect bisa kecolongan kayak gitu. Terus juga Dan habis ya itu main grandel banget. benar. Habis dapat keunggulan itu. Dan menurut gua Indonesia bisa belajar dari pertandingan kemarin lawan Bahrainnya Australia. Maksud gua ambillah momentum untuk lo curi gol. Terus lu bermain lebih lebih ke belakang gitu. Tapi menurut Iya, menurut lu Bang Bara, lu ada alternatif taktikal lain nggak selain apa yang gua sampaikan ini kan taktikal main FIFA biasa ya, iya, maksudnya kalau habis lu golin lo taruh back semua ya. kan yang emang benar-benar menerapkan itu di pertandingan, walaupun bukan pertandingan profesional liga, tapi kan memang Hmm. pertandingan yang ya cukup kompetitif Kompetitif. gitu ya, walaupun ikatan-ikatan alumni-alumni gitu kan, ataupun komunitas-komunitas. Kalau lu gimana Bang? Biasanya kan lu suka ngotak-ngatik board tuh, kalau gue lihat di sosial media lu di Instagram gitu kan. Iya, jadi tapi sih sebenarnya kemarin itu kunci kemenangan Bahrain adalah permainan kotornya Arab sih. Maksudnya Sepak bola Bahrain unta ya? Korupsi. Bahrain tuh bermain parah banget, kesenggol Bukan dikit ke situ ya, jatuh. sorry. Bahkan kan yang bikin Sepak bola unta, Oh, sepak bola yang unta. pukul-pukul terus habis itu guling-guling kan, guling-guling. guling, Iya, buang-buang bahkan waktu. dan memberi keuntungan buat Indonesia karena kan si strikernya Portsmouth itu kan si eh, Yangi, Kusini Yangi itu kan kartu merah kan karena aksinya pemain Bahrain yang berlebihan. Jadi Hmm. men-trigger wasit buat memberi straight red card di situ kan. Tapi asli Bahrain bermain kotor banget. Dia emang benar-benar cuma bisa nahan seri doang, dan Australia yang banyak bermain di Eropa itu juga kemakan. Jadi benar-benar Bahrain tuh under under their skin banget deh, bener-bener bikin si Sotar juga beberapa kali tuh udah bete. Jadi kayak Oke. lu cuma kaki lu nyentuh sama kaki dengkulnya pemain Bahrain itu bisa guling-gulingan kayak gitu sih. Dan kalau dari segi taktikal, Kacau. Australia bakal 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 lebih menyerang seperti dulu ketika di Piala Asia ya, nggak dulu banget sih kemarin kan kita kalah sampai 0-4 ya. Iya, 4-0 di 28 Januari. iya. Iya, kemarin lawan Bahrain juga mereka sangat aktif di sayap karena kan kebetulan si Yang ini kan lumayan tinggi 188, dan bahkan Hmm. Jackson Irvin juga termasuk tinggi kan, yang dia Masuk bisa tinggi. Iya, masuk iya, ke iya. tengah nyundul juga. Ya Australia ya being Australia ketika bermain lawan Indonesia juga di sana. Cuma yang pasti pembedanya adalah saat itu kita belum ada Calvin Verdong, belum ada Jaitses, belum ada Martin Pas. Itu yang bahkan Urat Mangun juga belum kayaknya kan Belum, di belum. Piala Asia. Iya, Urat dan itu bakal Mangun. Belum, belum, beda belum, banget. belum, Belum, belum. Belum belum, kayaknya waktu itu belum. nggak ikut Wah, deh. Haji belum. Iya, dan itu bisa menjadi pembeda banget sih di match besok. Gue bilang walaupun kita bermain di melawan tim yang jauh peringkatnya, tapi kita bermain di kandang, kita punya tambahan amunisi baru, dan bahkan Pak Erik juga nggak berhenti sampai di sini ya. Dia juga ada dua pemain lagi yang digosipkan itu santernya itu, walaupun belum bisa bermain lawan Australia pastinya kan. Mungkin Iya, mereka baru nonton di tribun VIP, dan mungkin sekalian pengambilan sumpah kalau lancar, yaitu adalah Miss Hilgers. Itu iya. back pertama banget yang gue mainin sebagai Indonesia diaspora ala-ala di Game Pass kan, karena memang dia Iya. santer lebih awal, dan nama kedua, dan ini menggantikan banget si Elkan Bagot sih kalau gue bilang, yang kayak udah di blacklist sama STY kan. Iya. Gara-gara attitude. Dan satu lagi adalah adanya Raiders, Si siapa? Gue lupa lagi. bukan Aliando, siapa ya? Eliando. Iya, pokoknya Ya, Tiabi bukan, bukan, Renders. bukan, bukan. bukan, Eliando bukan dong. Renders apa kalau nggak Ya salah pasti namanya. Renders belakangnya sih. Iya, iya. Eliando, gue lupa lagi. Tiani juga lo tahu kan ininya Babang fun Ida. fact-nya. Iya, karena emang suka sama Tiani Babangida. Oh, iya, 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 iya. makanya namanya jadi Tiani. Aneh banget. Kasih nama suka-suka. Tapi, Jadi, tapi, hmm, tapi ngomong-ngomong pemain-pemain diaspora yang memang dipilih untuk dinaturalisasi oleh Sintayong ini gue ngomong kok berantakan. Memang yang punya darah Indonesia banget, Rang. Iya, Karena kalau dan kita lihat menurut rambutnya tuh iya. hitam semua. Dan menurut gue Bener kata Coach di Justin. di beberapa apa namanya naturalisasi ke belakang, Mhm. sorry, pergantian kewarganegaraan ke belakang itu umurnya makin makin muda gitu loh. Jadi Mm-mm. memang ada beberapa yang dibutuhin posisi krusial itu biasanya diambilnya memang usia-usia yang udah cukup mateng, kayak waktu itu zaman Jordi Amat, Martin Pas itu hitungannya udah cukup mateng lah, bukan bukan usia muda lagi, tapi Iya. makin lama di posisi yang mungkin secara tim udah atau pemain udah lebih mateng.
dan lebih lengkap itu biasanya diambil akan yang lebih muda karena untuk apa? Untuk jangka panjangnya Iya, sebenarnya. betul. Jadi memang kayaknya ya, gue ngelihat dari strategi PSSI dia pengen ngelihat pengen ngebangun untuk 20 tahun ke depan sambil transisi dengan pemain diaspora yang ada, dia juga pengen transisi dengan pemain Pemain lokal, lokalnya betul. gitu loh. Gue malah berharap Jairo Redwolves-nya Crystal Palace yang udah pindah ke Liga Belgia sih, karena Ya, kita butuh gelandang bertahan yang cukup punya fisik lumayan kuat, dan Jairo Redwolves kan bisa bermain jadi Hmm. back tengah juga, bisa jadi gelandang bertahan, bisa jadi gelandang. Maksud gue kita butuh kualitas pemain yang bisa bermain di banyak posisi, dan dia kan udah ngode Iya, di Instagramnya tulis lambangnya apa, bendera bendera Indonesia. bendera Indonesia. Iya, iya. Dan udah ngode-ngode. jadi biar jangan Justin Hubner sendirian di sana atau Iya. si Ivar Jenner Ivar aja kan. Jenner, dan maksud gue kan Ivar Jenner, Justin Apter itu kan masih muda ya, maksud gue ada kalanya dia lagi off. Nah, itu Mm-mm. kita butuh pemain senior yang lebih bisa step up dan lebih stabil gitu loh, secara Mm-mm. day to day-nya lebih lebih aman gitu loh. Betul. Kalau pemain muda kan kita tahu mereka punya talenta yang mentah lah. Dia kadang kalau lagi bersinar banget ya Ya, gila-gilaan, oke. kalau lagi flop banget atau Ya, lagi oke jatuh banget sejatuhnya. jatuh-jatuhnya Hmm. gitu. Jadi kita butuh pemain yang punya kapabilitas yang lebih stabil Iya. sih buat gua. Kayak Davide Calabria lah minimal lah. Waduh, Gitu. Ya, Ya, boleh. Bang. Boleh sih kalau masuk timnas Stabil. gue juga mau. nama adenya Eliano. Eliano. Eliano kan. Temennya Elano Temennya berarti. kan gue bilang kan. Iya, iya. Gitu. Nah, Bang Bara, kalau menurut lu dari sisi tadi taktikal kita belum ngebahas lengkap, tapi mungkin chance yang akan diberikan oleh Indonesia tuh sebesar apa gitu yang akan Seri menang. seri menang atau gimana, atau skema seperti apa deh ya? Mungkin secara konkret lu jelaskan yang bisa bikin kita mencuri gol dari Australia gitu kalau ngelihat dari kemarin pertandingan lawan Bahrain atau yang sebelumnya 28 Januari gitu permainan Australia gitu. Ya, ya, kita bermain jangan lurus-lurus aja ya, pemain kita juga juga sometimes harus ngeluarin trik yang bisa memicu Australia melakukan tindakan bodoh Ya, ketika, Gue karena setuju sih. melawan belajar melawan sulap. Bahrain Bunga, 4-0. tiba-tiba langsung bunga. Kaget Udah, kan? ntar dulu. Ntar dulu nih. Sorry. Ya itu karena kemarin kita bermain maksudnya taat aturan banget ya, nggak ada pura-puranya sama sekali. Kadang kan Ya, it's good. bermain Ya, seperti itu juga diperlukan untuk Mhm. memberikan advantage tim ya, kita dan kan. merusak momentum musuh. Ya, lanjut. Betul betul. Dan itu sih satu, karena itu berhasil di yang Bahrain lakukan. Walaupun gue juga jangan sampai timnas kita bermain seperti Bahrain dan Italia ya, yang suka kayak gitu. Nah, tapi kalau dari segi taktikal ya Verdong harus harus digeser yang keluar sih. Jadi jangan kayak kemarin dia lebih masuk ke dalam. Iya. Ya, gue setuju. Dia harus Ngasih opsi. memotong justru yang akan memberi crossing, karena gunanya pun kalau dia di tengah dia akan kalah karena tingginya juga tidak Iya. tidak terlalu tinggi 176 kan. kalau nggak salah. Iya, Betul. gua rasa Verdong harus dimainkan di posisi yang sama sama Ragnar Uratmangun sih, kayak yang waktu itu kita nge Lawan terakhir Vietnam tuh atau apa yang ya. iya Hmm. yang Tom High golin itu loh. Itu kan Iya. mereka bermain di satu sisi yang sama kan. Iya, iya. Dan itu really works gitu. Atau Iya, dia iya. bermain lebih sebagai back sayap gitu yang bisa ngelakuin transisi juga, kayak kemarin Sandy Walsh juga nggak terlalu works juga menurut gue. Coba kalau Verdong di sana, tapi kayaknya kakinya memang kaki kiri setahu gue kan Verdongnya. Kakinya kiri. Verdong kiri, iya. Kiri banget 80%, dia kaki kanannya lumayan jelek sih. Cutting Dan inside paling kayak Iya. Politano. Iya. Ya kan biar ada contoh aja biar teman-teman Iya, tahu iya, kan. iya. Ya udah insinya deh. Isinya. Kaki kiri kan itu. Oh iya Kaki benar. kanan deh, dia kan dari kiri ke Kaki kanan. kanan dari kiri ke kanan dia. Ya, kalau mau begitu boleh. Dan Martin Pass juga harus sering motong bola ya, dia harus maju ke depan buat Nggak tradisional ya. ya tepis ataupun tangkap bola-bola crossing, karena gue yakin Australia akan bermain dengan skema yang sama ketika melawan kita. Dan ya si Arnold sih kayak belum pernah melihat Indonesia main langsung lagi setelah pemain kita berganti segini banyak ya. Gue rasa itu masih bisa memberikan kejutan seperti ketika Arab terkejut dengan Iya. permainan Dan kita sih. belum pernah ada pertandingan persahabatan juga kan setelah pergantian diaspora yang cukup banyak ini. Belum. Ada kecuali yang Martin Pass kan, yang Izes terakhir udah Iya. main kan. Oh Izes, iya deh. Verdong sama Uratmangun tuh udah main bareng bertiga. Tinggal Martin Pass doang sih tambahannya. Tapi kan melawan Australia dan Arab mereka belum pernah melihat itu. Karena Mancini Ya. terakhir juga kan lihat di tim Olimpiade kita kan. Iya benar. Oke, berarti efek kejut apa tuh? Ya,
elemen of surprise ini benar-benar harus dimanfaatkan oleh Indonesia ya Bang ya untuk bisa, gue berharap bisa menumbangkan Australia bahkan gitu Bisa. ya. Iya, Jadi kalau chance Bahrain bisa. balik ke Iya, chance tadi mungkin normalnya kita seri ya, tapi karena berhubung kemarin lapangan juga sudah diberkati oleh Paus ya. Oh Jadi iya, gue iya rasa benar. Indonesia terima bisa kasih. menang. Amin, amin, Terima amin, amin, kasih. amin, amin, amin. Semoga efeknya berkelanjutan tuh sampai ke Betul, timnas kita ya. betul. Habis doa bersama loh di sana, masa yang nggak bisa Iya, kayak gitu. 80 Iya ribu benar. orang loh ya. 80.000 orang. Itu dari semua umat beragama udah pernah berdoa di situ, masa ya kagak ada berkahnya sih saya gitu Iya. maksudnya. Kemarin Udah banyak loh. kemarin kurang kuat karena kan kita kan pemain yang Muslim udah pada umroh kan. Mhm. Tapi kan yang punya Mekahnya Arab, jadi udah seri aja deh biar adil. Oh Iya, iya, kurang bener. kencang jadi Bang ya. Nggak Ternyata bisa, belum. nggak bisa kan yang Iya. punya tanahnya mereka. Tapi Oke. menang ya, menang masih ada possibility ya menurut gua. Tapi Kalau Australia iya bisa. iya. Tapi gue suka maksudnya kawan-kawan kita yang ada di grup juga mengatakan bahwa ini adalah kemajuan yang sangat luar biasa bagi timnas Indonesia karena ketika kita ngelihat itu hasil seri kita malah gregetan, Ran. Oh iya. Bukan yang happy gitu, ngerti Iya, gak sih? iya. Karena Bisa kita menang kayak nih. bisa menang karena Iya, kelihatan Iya. gitu iya, iya. ada biarpun maksud gua seri juga ya ya bener-bener kayak rasa menang juga gitu. Iya, Kita juga lo lihat ekspresi pemain Arab pada stres semua karena menurut mereka juga harusnya kita harusnya menang. EZ Nah, point iya, harusnya tapi gue rasa. ternyata tidak semudah itu dan menurut Iya. gue di lawan Australia kalau kita bisa curi 1 poin pun juga hal yang berprogres juga sih. Iya, Kalaupun dapat 3 poin ya itu eksepsional banget gitu loh. Dan gue cukup iya, yakin Sintayong pun juga paham dengan kondisinya seperti apa dan tahu kapabilitasnya seperti apa. benar. Menurut gue 1 poin masih jadi realistic target, tapi Hmm. kemenangan bukan hal yang tidak mungkin lah intinya begitu. Iya, kalaupun kalah di pertandingan nanti lawan Australia, menurut gua, ya udah, yang penting improve dan belajar dari situ gitu. Gua rasa nggak perlu terlalu eh, kita jadi kepikiran atau gimana, Betul. terutama pemain-pemain kita. Jadi ya udah move on aja. Next Dan masih ada lawan China kalau nggak salah ya. betul. Masih ada China Cina, kita harusnya kita masih Bahrain. bisa Harusnya kita curi masih bisa poin, curi Iya. poin. Bahrain kita masih bisa menang lawan lawan Mm-mm. Bahrain dan China. Bahrain Jadi 6, at 6 least poin gue rasa sih iya, harusnya karena ya dia Iya, pasti pengen targetnya. ngunci untuk playoff juga, Bang Bara. iya benar. Bahrain tuh pengen ngunci buat playoff. Begitupun juga China sebenarnya. Jadi Iya. 3 tim bawah ini memang semuanya ngincer ngincer playoff, sementara Australia, Arab Saudi dan juga Jepang ya, itu Mm-mm. mereka Ya, pasti pengen Langsung, ngunci kunci langsung. langsung. Nah, itu menurut gua Ini yang bisa, kita patahin iya, kita menang dengan 2 tim di bawah Bahrain dan apa tadi Cina. China. dan China kalau bisa ya kalau memungkinkan untuk menang dari 2 tim ini terus habis itu sisanya kita curi poin. Jepang paling susah lah. Jepang Ya, Ya udah jujur, paling film Minimano kalau kata Iya Minamino. China itu Minamino. Iya Minamino. tahu Maksud gue Ini China anjing. itu kan juga secara pemain tuh banyak yang udah bermain di luar dan banyak Dan dia ada orang Brazil juga yang naturalisasi. dinaturalisasi. Betul. Semacam Beto Gonçalves-nya kalau di Iya, sini. betul. Iya, Ada Erikson. Fernandinho-nya, ada Iya, kalau nggak salah backnya juga bekas naturalisasi dari Inggris, pemain iya, Inggris. Jadi dan itu digulung 7-0 sama Jepang maksud gua. iya, iya. Dan China udah jauh lebih bersiap dibanding kita loh. Maksudnya secara tim udah dibentuk dan secara sepak bolanya juga udah bener-bener disiapin banget. Tapi Mm-mm, ya itu hasilnya begitu. Menurut gua bener. kita ketika lawan Jepang kita mesti memandang dengan realistis lah. Kalau menurut gua kayak Betul. Australia itu kita masih bisa curi poin, masih bisa menang. Bener. Lawan Jepang itu ambil pelajaran dan jangan Iya. terlena aja sih sama Iya. nama besar. Gue rasa nggak perlu takut Iya. juga untuk Itu juga kita kalah lawan. 4-0 lawan Australia juga nggak sejauh gapnya ketika kita lihat di skor kan di pertandingan Iya. kan. Iya. Ya memang Menggigit kita iya itu. nggak gigit cuman ya karena memang ya ada Oh, aja lah buntu, gitu, buntu, ada ya. aja. Ketika di depan Kan yang buntu, awal-awalnya counter, ya counter. si Oh. yang Elkan Bagot tuh jelek, Jordi Amat juga bermain jelek kan ketika Iya lawan di situ. Australia kemarin. Bener. Terus 2 golnya Bagus. Australia juga kan di Ya. menit 85 sama 90 plus kan. Jadi Hmm. sebenarnya Iya. realnya sih sebenarnya kita cuma kalah tipis 1-0 2-0 Wih, doang. nggak alasan Coach Bara nih. alasan tapi ya hopefully lah ya. Mungkin kalau dari gua sih kayaknya kemungkinan sih gua berharap 2-1 ya kemenangan Indonesia tapi feeling gua at realistic point sih ya 1 sama sih. Ya, Gue ngeliatnya. Ya. malah gue ngerasa 2-0 pun bisa, Rang. Jadi dapat 1 gol, nahan. Counter. Australia kesel, Dapat counter. counter, dapat tuh kunci kemenangan. Kayak kemarin kita Bisa. kita juga udah ngelakuin hal itu dan ya tinggal dikulik sedikit lagi aja, ditweak sedikit untuk bisa ningkatin apa namanya possibility untuk Ya, skor. efektivitas terutama. XG-nya ditingkatkan XG-nya ya. ditingkatkan. Iya, gitu Dan teman-teman. yang pasti
lawan siapapun kalau main di kandang, karena kemarin di Arab juga bahkan di beberapa negara tetangga juga pada bele-belein datang ke Arab kan. Iya, Ya Iya, besok lawan kemarin luar kedengeran lu. biasa itu chance-nya kedengeran tuh. Gila. apalagi besok Ini lawan ya. Australia di GBK, ya Bang Bara nonton kita nggak dukung. di Nonton, GBK? nonton. Nonton. Biasa Bareng di sama ini, bareng sama UG Pak Erik. Ultras Garuda. Enggak, Oh, di di Pangku. Di Pangku. Pangku siapa? Pangku siapa? Hah? Di Pangku Pangku STY. siapa? Itu kan Pak kan ada Edi. yang Royal Box 10 juta ya, anjing nontonnya Nah. di Pangku STY kayaknya. Tapi Bangsat Royal banget. Box itu setahu gue rame dapat buat berapa kursi kan? Nggak sendiri kan Royal Box itu 10 juta. Enggak ah, kayak satu deh. Seinget gue kalau ngomongin Royal Box tuh biasanya kayak 20 atau kayak berapa belas juta tapi isinya buat 6 gitu. Jadi nggak Iya, semahal itu sebenarnya. lu Tapi lu lo kalau belinya mahal. 10 juta isi 6 mah lu sama dengan VIP dong. VIP aja udah Ya, tapi kan lo di berapa? kotak sendiri, enak kan? Iya, lu makanya nontonnya di kota. malah lebih murah dong jatuhnya kalau beli Royal Box kan nggak mungkin. Aneh. Nggak Enggak masuk. lah. Tapi kan lo belinya langsung mahal gitu, langsung plek gitu. Ya udah, daripada kita berdebat soal Royal Box yang nanti kita bisa googling aja, ya Tapi mungkin Bang Bara juga laporan langsung ya katanya laporan dia mau langsung katanya. wawancara bareng sama Ramadan Sananta kan. Iya, Bang, tolong Bisa. ini sampaikan salam saya kepada Ricky Kambuaya. Gue pribadi sebenarnya ngefans sama Ricky Kambuaya gitu ya. Tapi memang sayangnya dia nggak diberikan menit bermain oleh Sintayong dan gue juga mengerti alasannya kenapa gitu. Dan Semoga Ricky ya, Kambuaya pun juga mengerti karena kita tahu iya, kualitasnya dia, tapi memang secara skema ya mungkin bersabar iya lah. harus bersabar. Dan ketika memang dia diturunkan harus benar-benar ngebuktiin diri gitu. Ya mungkin sedikit tambahan dari gua terakhir itu adalah gua agak sedikit berharap bahwa tidak adanya pemain senior yang ada gitu Bang Baraya di bench timnas Indonesia itu nggak mempengaruhi juga mentalitas para pemain-pemainnya gitu. Karena kan maksudnya Jordi Amat kan masih cedera gitu kan. Nah terus juga siapa lagi? Tahir nggak dipanggil. Iya, terus maksudnya Enggak si dong. nomor 10 Bali United siapa tuh? Spaso. Bukan Spaso, Bang. Lili Pali. Lili Pali Lili gitu. Pali. Sebenarnya gue berharap Lili Pali bisa dipanggil di situ gitu kan untuk jadi pemain yang di look up paling nggak mau pemain Liga 1 dan memang ya dia punya caps yang dan punya skill yang cukup oke sebenarnya. Nah, Hendrik Sumavo. ya gue nggak Nah, gue berharap ya itu nggak jadi masalah lah. Ya dengan adanya staf kepelatihan ya gue harap mentalitas pemain-pemain juga tetap kejaga ya karena nggak ada pemain senior juga masih ada mereka-mereka ini gitu. Masih ada puluhan ribu supporter yang akan Iya. mengumandangkan nama-nama kalian di semua penjuru. Benar. Jadi itu aja mungkin ulasan dari kita dan prediksi dari kita. Menurut teman-teman Tifosi gimana? Berikan komentarnya kira-kira skema seperti apa yang akan dimainkan Sintayong ketika nanti melawan Australia dan berapa skornya menurut kalian Dan kabarin kalau Benar. pada nonton di Iya, sana nanti iya, siapa iya. tahu ketemu Bang Bara. Jangan lupa jambak, foto. jangan lupa jambak. Jangan lupa jambak dan foto. Nanti siapa tahu nanti Bang Bara bawa jersey pinball ntar teman-teman dikasih. Ups. Oke. Ups. Udah dibocorin aja. Ups. Oke teman-teman itu aja untuk episode kali ini. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita dan sebarluaskan ini kepada teman-teman Tifosi lainnya. Dan jangan lupa juga follow sosial media kita di @sscpinball untuk berita olahraga terupdate dan out of the box dari kurator dan editor kita di sana. Oke, itu aja untuk episode kali ini. Thank you teman-teman. Ciao. Bye-bye. Ciao. Grazie. Forza Indonesia. Forza Indonesia. Forza Timnas.